untuk meningkatkan status desa ini kita sudah banyak upaya melalui program kegiatan, termasuk salah satunya di luar program kegiatan yang 4 tadi melalui juga bantuan keuangan desa. Di Provinsi Banten masih ada 7 desa sangat tertinggal dan 140 desa tertinggal. Kalau di desa sih pada umumnya sekolah tingkat dasar ya, ketersediaan sekolah tingkat dasar. Tahun ini rencananya yang sudah teranggarkan per desa 60 juta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan podcast Radar Banten. Kali ini saya Aditya Ramadan sudah bersama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, Bapak Deden Irawan. Ada tema yang akan kita bahas nanti, tapi temanya apa nanti? Setelah saya sapa dulu Pak Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Deden Irawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Segar Baik. walaupun di tengah puasa ini Pak ya. Baik Pak. Alhamdulillah. Semangat. Pak, sebelum kita mulai obrolan, sapa dulu sobat podcast Radar Banten dimanapun. Halo sobat podcast Radar Banten dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Deden ini Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Betul. Dinas Pemberdayaan, betul ya, Pemberdayaan Betul. Masyarakat dan Pemberdayaan Desa. masyarakat dan desa. Tentunya kaitannya kalau kita mendengar desanya itu pasti ada kaitannya tentang seputar desa Pak. Nah, kan berdasarkan status perkembangan indeks desa membangun atau IDM 2022 masih ada desa tertinggal ya Pak ya? Betul. Bisa jelaskan Pak apa sih tertinggalnya itu Pak? Dan ada berapa Pak desa tertinggal? Baik. Provinsi Banten memiliki 1.238 desa. Kalau melihat dari indeks desa membangun di Provinsi Banten masih ada 7 desa sangat tertinggal dan 140 desa tertinggal. Nah, ini dari 7 desa sangat tertinggal ini ada 6 desa di Kabupaten Lebak dan 1 desa di Kabupaten Pandeglang. Dan yang tertinggal ada 100 desa di Kabupaten Lebak, 44 di Kabupaten Pandeglang, 42 di Kabupaten Pandeglang dan 4 di Kabupaten Serang untuk tertinggalnya. Itu. Pak, penyebab mereka tertinggal itu kenapa Pak? Berdasarkan apa gitu Pak? Sehingga diklasifikasikan desa tersebut dikatakan desa tertinggal. Baik. Jadi kalau kita melihat permasalahan masih tingginya desa sangat tertinggal dan masih banyaknya desa tertinggal di Provinsi Banten. Kita juga di dalam rencana pembangunan daerah di RPD Provinsi Banten tahun 2003-2026 sudah termuat di dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Jadi tujuan daerahnya sudah jelas meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja. Nah, ini yang dimaksud adalah masyarakat desa ya Pak ya. Sasaran daerahnya ini meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah perbatasan desa. Yang ketiga, strategi daerahnya meningkatkan akses pelayanan publik bagi masyarakat desa dan daerah perbatasan. Untuk arah kebijakan daerahnya adalah peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat desa dan daerah perbatasan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas DPMD di dalam rencana strategi atau di rensanya Dinas DPMD sudah termuat di dalam tujuan, sasaran dan strategis daerah
arah kebijakan perangkat daerah, yaitu tujuannya berkembangnya status pembangunan desa. Sasarannya menurutnya presentasi desa tertinggal dan sangat tertinggal dan meningkatnya desa berkembang menjadi desa maju di Provinsi Banten. Strateginya meningkatkan kuantitas dan kualitas pemberdayaan dan pendampingan dan peningkatan masyarakat desa dalam pembangunan desa. Arah kebijakannya meningkatkan aksesibilitas pemberdayaan, pendampingan dan peningkatan masyarakat desa dalam pembangunan desa yang didukung oleh 4 program, yaitu program penataan desa, program peningkatan kerjasama desa, program administrasi pemerintahan desa, dan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Seperti itu. Sejauh ini ada sinergitas nggak Pak? Misalkan dengan kabupaten kota atau dinas terkait atau misalkan lembaga-lembaga non-profit Pak di luar itu, sehingga bagaimana yang tadinya desa tertinggal perlahan-lahan diedukasi masyarakatnya, kemudian pelayanan dan segala macamnya diberikan sosialisasi sehingga bisa berkurang dari desa-desa tertinggal yang tadi disebutkan. Kita ada kolaborasi sudah tentu, namun terkait yang pertanyaan yang tadi belum saya lengkap memberikan penjelasan bahwa ada 3 komponen ya dalam utama penghitungan indeks desa membangun, yaitu indeks ketahanan sosial IKS. Ini terdiri dari 38 variabel, yaitu pendidikan, kesehatan, modal sosial, keamanan, kesejahteraan dan permukiman. Itu di indeks ketahanan sosialnya. Di indeks ketahanan ekonominya ada keragaman produksi masyarakat, ada akses pusat perdagangan, ada distribusi atau logistik, ada lembaga keuangan, ada lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah. Yang ketiga, indeks ketahanan lingkungan atau IKL juga ada 4 variabel, yaitu kondisi lingkungan, potensi bencana, tanggap bencana. Nah, ini terkait dengan tadi kaitan IDM yang variabel yang menjadikan desa di kita atas dasar 3 iya, ada penilaian ditetapkan masih tertinggal, berkembang, paling bawah itu sangat tertinggal. Yang setelah keduanya adalah tertinggal, ketiganya berkembang, keempatnya maju, kelimanya mandiri. Nah, berarti untuk di Banten tidak ada yang sangat tertinggal Pak ya? Ya sangat tinggal itu 7 tadi. 7, 2 di 1 di Pandeglang, 6 di Kabupaten Lebak. Seperti itu. Pak, lanjut tadi Pak, Pak ada tidak sih Pak sinergi misalkan di Pemprov sendiri antar OPD atau dengan pemerintah kabupaten kota? Tentunya harus mereka juga bergerak. Tidak bisa serta-merta ketika ada desanya tertinggal mereka diam saja gitu tanpa melakukan apa-apa. Ada bentuk ini Pak, koordinasi begitu dengan dinas terkait atau pemerintah kabupaten kota? Baik Pak Adit, jadi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan tadi yang berkelanjutan ya atau SDGs, khususnya SDGs desa, peningkatan perkembangan desa tadi kita sudah tentu tidak bisa bergerak sendiri, perlu kolaborasi ya. Nah, kita sekarang sedang memperkuat kolaborasi tadi dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang ada di Provinsi Banten. Jadi kita sudah memulai ini dengan sudah Pak, dengan Untirta, dengan UIN Banten, dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara STAN, dengan Universitas Maulana Unma ya, Matul Anwar, dengan statement dengan STKIP. Itu kita sudah
menjalin kerjasama. Kegiatannya seperti mereka sekarang berkoordinasi, berkonsultasi, berdiskusi dengan kami untuk titik di mana akan ditempatkan KKM itu. KKM mahasiswa itu untuk mencoba membantu pemerintahan desa dan masyarakat desa ke arah peningkatan status tadi gitu. Nah, ini sudah dimulai. Berarti arahannya nanti di mana titiknya itu berkoordinasi dulu. Iya. Betul. Betul. Baiknya di desa ini. Betul. Nah, dimulai sudah di awal tahun ini sudah dimulai sampai nanti di akhir tahun. Semua perguruan tinggi yang akan melaksanakan KKM sudah kita diskusikan bersama-sama di titik-titik tadi desa yang sangat tertinggal dan desa tertinggal. Sudah ada Pak report Pak dari mahasiswa yang sudah melakukan KKM di sana, bagaimana setelah mahasiswa datang? Iya. Nah, ini baru beberapa perguruan tinggi yang turun melaksanakan KKM di bulan Maret awal ini. Ada beberapa perguruan tinggi sudah di titik-titik tadi desa yang statusnya tertinggal dan sangat tertinggal tadi. Juga selain dengan perguruan tinggi, kita juga dengan lembaga non pemerintah seperti USAID, Madani, FOPKIA ya, Patrio dan lain-lain. Ini untuk lebih menjalin akselerasi kolaborasi terkait peningkatan status perkembangan desa tadi. Seperti Pak, itu tidak bisa dipungkiri Pak ya, kalau misalkan namanya desa tertinggal atau sangat tertinggal, biasanya jadi sorotan itu 3 Pak. Infrastruktur, misalnya kesehatan dengan pendidikan. Nah, memang mayoritas di desa-desa tadi itu mereka belum ada Pak, misalkan ketersediaan sekolah atau sarana jalannya masih jelek begitu Pak. Ya. Berangkat dari variabel tadi ya, indeks desa membangun kan di IKS-nya sosialnya itu kan menyangkut juga ketersediaan fasilitas sarana prasarana baik sosial seperti sekolah. Kalau di desa sih pada umumnya sekolah tingkat dasar ya, ketersediaan sekolah tingkat dasar. Jadi nanti bisa Pak Adit berkoordinasi mungkin dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seperti apa keberadaan sekolah tingkat dasar ini yang ada di desa, mulai juga dari PAUD taman kanak-kanak kalau dulu ya, sekolah dasar sebelum SD gitu kan. Ketersediaan itu yang akan meningkatkan desa tertinggal atau sangat tertinggal menjadi desa maju atau mandiri begitu kan. Juga tadi di ekonominya sama dan di infrastrukturnya juga sama. Apakah sudah tersedia jalan penghubung antar desa sampai akses ke jalan ke kabupaten, kecamatan gitu kan. Nah, ini juga ini mendongkrak IDM desa tersebut. Kalau ada infrastruktur tadi. Tapi sejauh ini dengan pemerintah kabupaten kota selalu berkoordinasi Pak. Betul. Jalan biasanya kewenangannya kabupaten kota. Nah, terkait hal itu kita sekewenangan tentunya. Namun dengan ada kewenangan kita memberikan bantuan keuangan desa kan, kita juga di sanalah kita bisa sedikit memberikan fasilitasi untuk melengkapi fasilitas infrastruktur di desa. Berapa sih Pak untuk keuangan desa tahun ini? Tahun ini rencananya yang sudah teranggarkan per desa 60 juta ya. Iya, nah ini mudah-mudahan. Ini pemerintah provinsi kan APBD ya? Betul, APBD pemerintah provinsi. Untuk 1.200 tadi itu? 1.238 desa. Ya. Ada peningkatan nggak sih Pak? Alokasi keuangan desa? Dari tahun sebelumnya sangat besar peningkatannya. Sebelumnya 15 juta tahun 2022 ya. Tahun 2022 21 itu 15 juta. Nah, sekarang 60 juta.
Ini juga kan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Banten kepada desa supaya dapat menggenjot ya pembangunan di desa. Juga tidak hanya untuk infrastruktur tentunya, untuk hal-hal lain seperti penanganan penuntasan stunting di desa, terus TB paru untuk kesehatan masyarakat desa, juga untuk jamban keluarga bagi desa-desa yang masih banyak keluarga tidak memiliki jamban. Boleh itu Pak untuk program? Boleh dipilih untuk program-program yang diperlukan oleh desa tersebut. Misalkan di desa A stuntingnya tidak ada, tapi ternyata permasalahan jamban ini masih ada. Iya, boleh, betul. Boleh juga untuk jalan-jalan lingkungan Pak, boleh? Jalan lingkungan kalau masih diperlukan boleh. Hanya jangan tumpang tindih dengan program yang sudah ada dari dana desa ya yang diberikan pemerintah pusat. Ya. Kalau pemerintah pusat tetap ada Pak? Tetap ada. Berapa nilainya? Nah kalau pemerintah pusat saya kurang tahu persis ya karena tidak flat seluruh desa rata, berbeda-beda. Sama kalau misalkan bantuan keuangan melihat fiskalnya gitu ya, iya. Lihat misalkan iya. mandiri belum desanya belum diberikan sesuai itu ya. Betul. Pak, tadi kan kerjasama juga dengan USAID, kemudian Fokia, Patiro. Nah sejauh ini perkembangannya gimana atau pendampingannya Pak ketika misalkan ada lembaga-lembaga non-profit juga ikut program yang ke situ ya kan? Tentunya lebih banyak yang terlibat lebih bagus Pak ya. Betul. Nah, perkembangannya gimana Pak? Jadi rekan-rekan kami dari USAID, dari LSM dan sebagainya sangat perhatiannya terhadap desa khususnya yang ada di Banten. Juga kemarin kami mengikuti lokakarya yang dilaksanakan oleh rekan-rekan tadi dengan DPRD Provinsi Banten yang arahnya kepada pemanfaatan bantuan keuangan desa di 2023 agar lebih efisien dan efektif bisa diterima oleh pemerintah desa sehingga tadi bisa memacu status desa tadi untuk lebih cepat bergerak ke tingkat lebih bagus. Pak, kalau capaiannya yang sudah terreport oleh DPMD sendiri seperti apa di 2022 Pak? Untuk capaian kita sekarang tinggal hanya menerima laporan pertanggungjawabannya saja karena memang 2022 kemarin kita memberikan bantuan desa itu di triwulan 4 ya, di triwulan 4. Nah ini kita belum bisa mengevaluasi secara hasil dari kegiatan 2022 yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa melalui anggaran yang diberikan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dievaluasi sejauh mana penggunaan dana tersebut. Kalau tahun 2022 sih penggunaan dana desa ini difokuskan kepada stunting dan administrasi desa. Jadi administrasi desa juga perlu didukung karena untuk segera mengimbangi ya kondisi sekarang sudah 4.0. Jadi desa juga kita berkeinginan desa ini sudah sebagian besar sudah digital ya menggunakan pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan kemasyarakatannya itu sudah berbasis IT gitu kan. Jadi kita mendorong di administrasi desa untuk di 2002 kemarin selain stunting, penanganan stunting. Nah sekarang juga di 2023 stunting, pengentasan stunting masih berlanjut. Ditambah untuk tadi kesehatannya di TB paru karena memang masih banyak juga. Untuk administrasi desanya juga masih didukung di anggaran 2023 karena kita digitalisasi desa masih harus berlanjut ya supaya desa kalau urusan kesehatan sudah ada program stunting yang memang concern di situ ya ataupun lain seperti TB paru.
Nah untuk sisi pemberdayaan masyarakat ya Pak, sekarang kan di desa banyak menjamur UMKM ya Pak, atau misalkan usaha-usaha rumahan yang mereka produknya bagus gitu kan, tapi kurang sentuhan. Apalagi sekarang sudah masuk era digitalisasi sampai desa. Mungkin enggak sih Pak ada pembinaan juga bagi mereka-mereka yang industri rumahan ini dibina juga, karena kan salah satu poinnya di situ ada terkait dengan indeks ketahanan ekonomi. Nah ini kan bisa juga meningkatkan ketahanan ekonomi di desa ya Pak. Nah itu sudah dilakukan, sedang atau memang akan dilakukan gitu oleh DPMD terkait pemberdayaan masyarakat. Nah DPMD juga melakukan pembinaan kepada desa terkait BUMDes Pak. Badan Usaha Milik Desa. Nah Badan Usaha Milik Desa ini didorong supaya segera desa-desa ini memiliki dan berjalan, berkembang sehingga bisa memacu kepada masyarakat desa itu sendiri ikut berkontribusi terhadap BUMDes. Jadi ada dampak efek yang bagus kepada masyarakat, terutama yang tadi yang sudah melakukan usaha secara UMKM ya, bisa berkolaborasi dengan BUMDes. Nah kita memfasilitasi itu bukan di bantuan keuangan desa adanya, tapi di pembinaan kita, di kegiatan kita untuk mendorong desa memiliki BUMDes dan bekerja sama BUMDes antar desa. Berarti perangkat yang ada di desanya yang harus jadi banyak menciptakan inovasi Pak ya. Betul. Bersama dengan BUMDes lain. Betul. Misalkan peluang-peluang di sini ada UMKM ini, di sini nggak ada, saling bertukar gitu Pak ya. Betul. Jadi dengan dinas lain Pak berkoordinasi juga nggak Pak? Misalkan ada kegiatan UMKM di desa A, tapi susah nih memasarkannya, sementara bisa dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk penjualan produk, pemasaran. Sebetulnya nanti bisa otomatis Pak. Kalau UMKM di desa itu berkembang dan banyak dibutuhkan hasil produknya, UMKM yang ditangani seperti oleh provinsi juga mungkin akan melihat nanti. Jadi kita sekarang ini fokus kepada pembentukan BUMDes-BUMDesnya dan kerjasama BUMDes antar desa. Jadi wadahnya dulu lah Pak ya. Betul. Wadahnya dulu ini kan digalakan kita setiap desa, dan ini juga BUMDes ini juga sudah kita bekali dengan peraturan desanya, karena desa juga harus membuat peraturan desa terkait BUMDes ini gitu kan. Nah ini fungsi kita pembinaan kepada desa untuk memfasilitasi itu. Maksudnya membuat peraturan itu mereka seperti apa Pak? Ya peraturan desa Pak. Jadi jangan sampai BUMDes ini dibuat oleh notaris misalnya, karena ini kan sama seperti halnya di pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi, ada perda yang menaungi sebuah BUMD gitu kan. Dan di desa juga sama. Ini perangkat terkecil BUMDes itu harus dipayungi oleh peraturan desanya gitu. Jadi kan kalau dari institusi lain yang menaungi, khawatir juga nanti di ininya kurang fungsi desanya kurang terlihat gitu kan. Pak, dengan berbagai penanganan tadi, upaya untuk bagaimana desa-desa tertinggal itu mampu bangkit ya Pak menjadi desa mandiri, optimis tidak sih Pak di tahun ini, atau misalkan dalam 2 tahun ke depan jumlahnya terus berkurang, kemudian bagaimana mereka bisa menjadi desa-desa yang mandiri? Ya. Nah itu di sasaran kinerja kita Pak terkait IDMIJU ini udah menjadi ikunya DPMD Provinsi Banten. Jadi untuk meningkatkan status desa ini kita sudah banyak upaya melalui program kegiatan, termasuk salah satunya di luar program kegiatan yang 4 tadi melalui juga bantuan keuangan desa. Dengan kementerian terkait berkoordinasi tidak?
Ini Kementerian Desa barang tentu ya, Kementerian Desa juga kan sudah menargetkan penambahan dari status desa tadi, dari maju ke mandiri, dari berkembang ke maju, dari tertinggal ke berkembang gitu kan, dari sangat tertinggal hilang gitu kan, hilang. Pak, sejauh ini perhatian kepala daerah terutama Pak Gubernur terkait desa-desa tertinggal ini seperti apa Pak? Apakah misalkan ada upaya lain selain meningkatkan bantuan keuangan desa dari 15 jadi 60, kemudian ada menciptakan inovasi mungkin Pak yang pernah dilontarkan ke DPMD, misalkan membuat satu gebrakan baru atau misalkan apalah gitu Pak Gubernur pernah ingin mencanangkan? Sudah barang tentu melalui program kegiatan yang ada di DPMD, kita sebagai fasilitator untuk desa ke arah tadi, peningkatan Atau status desa 100 juta gitu Pak, ya, mungkin itu, gitu Pak. itu sudah terlihat kan, Iya. 2 tahun kemarin dengan tahun sekarang meningkat, itu bentuk dari perhatian kepala daerah ya, dalam ini Pak Gubernur kepada desa. Juga terkait program yang ada di kami juga sebuah untuk desa, seperti itu. Pak, harapannya ke depan Pak, mungkin bagi desa-desa tertinggal untuk lebih memotivasi saja mereka bagaimana seharusnya ketika pemerintah sudah menggelontorkan bantuan keuangan desa, pemerintah pusat pun sudah memberikan perhatian, bagaimana mereka harusnya mampu membawa diri sendiri gitu yang menjadi desa-desa yang mandiri Pak. Jadi desa-desa ini menurut saya harus banyak berkonsultasi dengan para pendamping desa, karena memang pendamping desa ini mempunyai fungsi untuk tadi memberikan masukan, arahan, dan bagaimana caranya desa ini bisa meningkat statusnya. Pendamping desa itu dari mana dan siapa Pak? Pendamping desa itu yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa untuk ditempatkan di daerah, bahkan di desa. Jadi ada satu pendamping, mereka menangani 2-3 desa sebagai konsultan desa gitu, mengarahkan desa supaya desa lebih baik, lebih meningkat status. Sudah berjalan. Ya dari selama IDM ada 2016. Iya. Sudah ada pendamping desa, tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan koordinator lapangan tingkat provinsi ada. Berarti harusnya kalau memang bekerjanya maksimal, kemudian perangkat-perangkat desa bisa saling sharing ya Pak, bagaimana mengatasi desanya, seharusnya sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Provinsi Banten. Mudah-mudahan, Ya, mudah-mudahan, ya di 2023 ini yang sangat tertinggal mudah-mudahan sudah terentaskan ya. Nah, untuk yang tertinggalnya juga target kita sudah bisa di sekitar 60 desa begitu, sudah jadi desa berkembang ya, dari desa tertinggal gitu. Mudah-mudahan itu tercapai di 2023. Baik Sobat Podcast Radar Banten, itu tadi kebersamaan kita bersama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Banten. Menarik sekali ternyata di Provinsi Banten yang ternyata masih ada desa-desa yang memang tadi sangat tertinggal, kemudian tertinggal. Kita harapkan dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan DPMD Provinsi Banten, paling tidak berkurang Pak ya desa-desa tertinggal yang ada di Provinsi Banten untuk menjadi desa berkembang dan desa mandiri. Itu yang kita harapkan, karena terkait kebijakan pun sejauh ini Pak Gubernur Banten kita sudah cukup memberikan perhatian, memberikan bantuan keuangan desa yang nilainya cukup meningkat signifikan dari 15 juta menjadi 60 juta per desa per tahun ya Pak. Nah, semoga program ini terus berkelanjutan, DPMD terus mampu menciptakan program-program baru yang lebih baik Pak ke depannya, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal di Provinsi Banten. Amin. Itu tadi kebersamaan saya bersama Pak Dede Dirawat,
terima kasih Pak. Sampai Sama-sama, ketemu di Pak lain Ade. kesempatan kita berbincang lagi di podcast Radar Baik. Banten. Akhir kata saya Aditya Ramadan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.